Bola berputar di udara, perlahan, namun pasti. Ia melayang mulus menuju ring, menggurat lengkungan nyaris sempurna di tengah lintasannya. Sejenak, mata Mitsui membeku, menatap jejak luncuran itu, terpaku menyaksikan keindahan yang pernah hilang dari hidupnya. Dan saat bola meluncur masuk, tanpa menyentuh tepian dan tanpa goyah sedikit pun, segalanya berhenti. Di papan skor, kedudukan kembali berubah, 40-60, Sanno masih unggul. Dalam keheningan itu, kenangan masa lalu Mitsui muncul di pikirannya. Sebuah lapangan tua di SMA Shohoku. Cahaya matahari menyorot lantai kayu yang telah usang. Derap sepatu para pemain muda menggema di antara tiupan peluit yang kadang tajam, kadang lenyap di balik teriakan pelatih. Saat itu berlangsung latih tanding, antara tim kelas 1 menghadapi para senior. Sebuah ujian, atau tanpa disadari, mungkin sebuah titik balik bagi pemain kelas 1 Shohoku. Hisashi Mitsui, siswa kelas 1, melangkah ke lapangan dengan langkah tegap dan mata penuh ambisi. Hari itu, lapangan Shohoku menjadi saksi dari sebuah awal. Latih tanding yang tampak biasa di mata sebagian, namun bagi Mitsui, ini lebih dari sekadar pertandingan, ini adalah panggung pembuktian. MVP di tingkat SMP, nama Mitsui telah lebih dulu bergaung di antara rekan-rekan seangkatan. Namun di balik reputasi itu, tersimpan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Cedera parah sempat merenggutnya dari dunia basket. Lama tak menggenggam bola, namun nyala dalam dadanya tak pernah padam, dan hari ini, ia kembali. Di sisi lain lapangan, berdiri sosok tinggi dan kokoh, Akagi, rekan seangkatan Mitsui. Ia menyimpan tekad yang sama, keinginan kuat menjadi starter, ujung tombak tim Shohoku. Sorot matanya begitu tajam, dan tak mengenal ampun. Saat pertandingan akan dimulai, Akagi yang mengetahui Mitsui baru sembuh dari sakitnya, mengingatkannya agar bermain tidak terlalu memaksakan diri. Meski Akagi berteman dengan Mitsui, namun dalam basket, keduanya adalah rival. Ketika pertandingan dimulai, atmosfer pun berubah. Persaingan antara Mitsui dan Akagi mulai mencuat. Bukan sekadar adu kekuatan, tapi terjadi pertarungan visi di antara keduanya. Mereka berlomba mengatur ritme permainan, membaca situasi, memberi arahan, berusaha tampil dominan di mata pelatih dan tim. Pertarungan dua tekad membara itu terus berlangsung. Mitsui, dengan sentuhan elegan dan naluri mencetak angka. Sementara Akagi, dengan kekuatan fisik dan karisma kepemimpinannya yang keras. Permainan berlangsung sengit. Mitsui menggiring bola dengan percaya diri, tubuhnya lincah menari di antara tekanan lawan. Namun di tengah lengkung geraknya, sekejap kelengahan membuka celah, dan bola lenyap dari tangannya, disergap cepat oleh pemain senior Shohoku. Mitsui terhenti, sementara Akagi yang berada tak jauh, ikut membeku. Pandangan keduanya terpaku pada pemain senior yang kini melaju cepat melewati pertahanan tim kelas 1. Tak ada yang mampu menghentikannya, dan dalam hitungan detik, bola meluncur masuk ke ring, skor pun berubah, 21-10, tim senior unggul. Di sisi lapangan, pelatih Anzai tetap tenang, berdiri santai, menyeruput kopi dalam diam. Tatapannya tak bergeming, membiarkan permainan dan emosi yang berbicara. Namun ketegangan mulai merayap. Tiba-tiba, suara lantang memecah suasana. Mitsui, wajahnya memerah, matanya penuh api, mengarah langsung pada Akagi. Kata-katanya tajam, dan meledak-ledak, menyalahkan lepasnya bola dari penguasaan Mitsui hingga bobol nyaring, merupakan kesalahan Akagi. Akagi terdiam. Wajahnya menyiratkan keterkejutan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tak mengerti mengapa dituding, namun diamnya Akagi, justru mengobarkan amarah Mitsui semakin menjadi. Ketika kata-kata terus menghujani, Kogure datang menghampiri. Ia mencoba meredakan ketegangan yang terjadi di antara keduanya. Tapi segalanya sudah berjalan terlalu jauh. Akagi yang sejak tadi menahan diri, akhirnya meledak. Amarahnya menyala, membalas kata dengan kata, emosi dengan emosi. Latihan yang seharusnya dipenuhi semangat persaingan sehat, justru atmosfer panas membara tanpa aba-aba. Dua pilar tim berdiri saling berhadapan, Akagi dengan tubuh tegap menjulang, penuh kepercayaan diri atas keunggulan fisiknya. Sementara Mitsui, si penembak jitu yang tak gentar menghadapi siapapun, bahkan Akagi yang bertubuh tinggi besar sekalipun. Sengatan ego mulai menguar saat Akagi meyakini dominasi fisiknya akan mengoyak pertahanan lawan dengan mudah. Namun Mitsui, dengan mata tajam dan senyum mengejek, menepis anggapan itu.
Baginya, kemenangan ada di ujung jarak, di garis 3 angka yang dikuasainya. Ia tak ragu merendahkan kemampuan tembakan Akagi, menyamakan kekuatannya, hanya sebatas otot dan tinggi badan. Sumbu kemarahan pun tersulut. Akagi mulai mendidih, matanya menyala menahan gejolak harga diri yang terluka. Namun saat tensi memuncak, Kogure melangkah maju. Dengan wajah tenang, namun penuh keresahan, ia berusaha menyatukan dua sahabat yang mulai terpecah oleh ambisi dan ego. Dalam hatinya, Kogure tahu, Akagi dan Mitsui adalah dua kekuatan yang jika bersatu, maka mereka tak akan tertandingi. Tapi kebijaksanaan Kogure tak cukup kuat menahan badai yang sudah terlanjur datang. Dengan tangan yang melesat lebih cepat dari pikirannya, Mitsui menghantam wajah Akagi. Detik itu, Kogure menatap tak percaya, seolah baru melihat sisi gelap yang tak pernah ia bayangkan dari Mitsui. Sementara Mitsui sendiri terpaku, seakan tak sadar bahwa amarahnya telah berubah menjadi tindakan. Namun Akagi tak diam. Amarahnya meledak seperti petir di tengah badai. Ia mengejar Mitsui, siap membalas dengan tenaga penuh dendam. Ruang latihan yang semula menjadi tempat latih tanding, kini berubah menjadi medan kekacauan. Para pemain lain berhamburan, mencoba meredam amukan Akagi sebelum segalanya berubah jadi perpecahan yang tak bisa diperbaiki. Kembali ke arena Inter High, di tengah gemuruh pertandingan, Shohoku perlahan menapak jalur kebangkitan. Di antara sorak dan riuh langkah, Kogure terpaku. Pandangannya terkunci pada sosok Mitsui, yang sekali lagi mengukir lengkungan sempurna di udara. Bola melayang, menusuk waktu, lalu jatuh mulus ke dalam jaring Sanno. Angka di papan skor berubah, 43-60, jarak ketertinggalan Shohoku, kini mulai terpotong. Tribun meledak, pendukung Shohoku melompat berdiri, meluapkan euforia yang membakar langit stadion. Mereka bersorak bukan hanya karena angka, tapi karena semangat yang perlahan menghidupkan kembali mimpi Shohoku. Di lapangan, Sakuragi dan Miyagi terpaku. Di balik napas yang memburu dan peluh yang menetes, mereka menyaksikan Mitsui, tubuhnya lunglai oleh kelelahan, tapi tangannya tetap kokoh. Wajahnya pucat, namun matanya tetap menyala. Ia tidak hanya bertahan, tetapi ia menyerang, dan melawan batas tubuhnya sendiri. Sementara itu, Minoru hanya mampu berdiri membisu. Pandangannya kosong, namun pikirannya penuh. Ia menyaksikan sesuatu yang sulit diterima logika. Bagaimana bisa seseorang yang telah terkuras habis oleh waktu dan tekanan, masih mampu bangkit, berlari, dan mencetak angka seolah tak pernah disentuh rasa lelah? Di tengah dentuman waktu dan tekanan pertandingan yang kian menggila, tubuh Mitsui nyaris roboh. Napasnya memburu, dadanya naik turun seolah menahan beban yang tak kasat mata. Setiap langkahnya seperti memanggul gunung, setiap gerakan terasa seperti melawan arus deras yang ingin menyeretnya jatuh. Tapi matanya, mata yang menyimpan bara tekad, masih menatap ke depan. Tak jauh darinya, Akagi pun mulai goyah. Otot-otot yang selama ini menjadi dinding pertahanan Shohoku mulai berteriak minta henti. Keringat mengalir seperti sungai, menandai perjuangan tanpa henti yang telah ia berikan. Namun sebagaimana Mitsui, semangat di dadanya tak ikut runtuh. Keduanya kini berdiri sejajar. Dua sosok yang dulunya menjadi rival, dengan dua ego yang pernah bertabrakan, kini hanya punya satu tujuan, kemenangan tim Shohoku. Dalam keheningan sesaat, mereka saling berpandangan. Tak ada kata, tak perlu suara, hanya pandangan yang penuh pengertian dan penuh hormat. Pandangan dari dua pejuang yang akhirnya menemukan arti sesungguhnya dari kata tim. Dan saat mereka kembali ke garis pertahanan, keduanya berlari, melewati rasa sakit, menembus lelah. Di tengah derap langkah yang berat, tangan mereka mengepal, lalu saling bertemu di udara. Satu benturan kepalan yang menyampaikan lebih dari sekadar pujian. Itu adalah sebuah tanda bahwa mereka kini bukan hanya rekan satu tim, tapi saudara dalam medan pertempuran. Di bangku cadangan, Kogure menyaksikan pemandangan itu dengan senyum tenang. Dalam hatinya, ada rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Akagi dan Mitsui, dua pribadi yang dulu dikendalikan ego, kini justru menjadi pilar kerja sama tim. Dari persaingan mereka tumbuh kekuatan baru, dan dari kekuatan itu, Shohoku menemukan napas untuk terus berjuang hingga akhir. Sorakan semangat dari tribun menggema seperti gelombang pasang. Geng Nori bersatu dalam satu irama, meneriakan dukungan penuh nyala bagi Shohoku yang perlahan mulai memangkas ketertinggalan. Namun euforia itu tak bertahan lama. Dari kejauhan, Fukatsu melayang ringan.
Tubuhnya tenang, tangannya terangkat sempurna dalam sebuah jump shot yang terukur. Di hadapannya, Miyagi melompat tinggi, tangannya terulur mencoba mengganggu lintasan bola, namun sia-sia. Dalam sepersekian detik, bola meluncur mulus, menembus jaring Shohoku dengan keindahan yang menyakitkan. Wajah Fukatsu menatap ring dengan penuh keyakinan, dingin, dan tanpa ragu. Sorakan geng Nori sontak terhenti. Noma dan Nori menunduk, sorot mata yang tadinya menyala kini meredup. Wajah-wajah bersemangat berubah menjadi bayangan kecewa. Pemain-pemain Sanno kembali ke lini pertahanan, disiplin dan tak terburu-buru. Bagi pemain Sanno, lemparan itu bukan kejutan, melainkan bagian dari rencana yang terus berjalan. Di bangku cadangan Shohoku, ia sudah menggigit bibirnya. Wajahnya tegang, harapan yang sempat tumbuh kini kembali dirundung ketidakpastian. Di sisi seberang, pelatih Domoto duduk tanpa banyak ekspresi. Di balik ketenangan itu, ia tahu, Shohoku mungkin melawan, tapi tetap akan sia-sia. Papan skor kini memampangkan kenyataan pahit, 43-63, selisih kembali melebar. Di tengah lapangan, Miyagi dan Mitsui menatap lantai dengan rahang mengeras. Kekesalan mereka tampak jelas, namun tubuh mereka diam, tak ada ruang untuk meledak, hanya menahan dan menunggu. Di tengah ritme permainan yang semakin mendesak, Mitsui mendekati Miyagi, langkahnya berat namun tekadnya tak goyah. Dengan tubuh yang nyaris kehabisan tenaga, ia meminta Miyagi mempassing bola kepada dirinya. Jika bola mengalir ke arahnya, ia akan mencetak angka. Miyagi, yang telah menyaksikan jatuh bangun rekan seperjuangannya ini, hanya bisa menatap dengan kagum, melihat bukan sekadar pemain, tapi seorang pejuang yang belum mau menyerah. Mereka kembali berlari. Keduanya memecah lapangan, memulai serangan balik dengan tekad baru. Namun di tengah langkah itu, Miyagi terhenti sejenak, terkejut melihat Mitsui justru mendekati Fukatsu, pemain Sanno yang seharusnya ia jaga. Di tribun, suasana kembali riuh. Pendukung Sanno yang sempat diam, kini bergema kembali. Sementara itu, Mitsui berdiri di tengah lapangan, memandang ke arah ring Sanno, kini matanya mulai kabur akibat kelelahan yang sangat. Dunia tampak berputar perlahan, tapi pikirannya tetap jernih, terus mengutuki kelemahan yang membelenggunya, kenapa tubuhnya tak sekuat tekadnya. Dalam benaknya ia telah berubah, dengan berhenti merokok, tapi staminanya tak kunjung bersahabat. Namun tubuh Mitsui kini benar-benar berada di puncak batas. Nafasnya tersengal, kakinya nyaris tak bisa digerakkan. Ia berdiri di ujung antara kehendak dan batas fisik. Seorang pejuang sejati, yang meski mungkin tak lagi sanggup bergerak, masih menyimpan hasrat untuk menang. Dari tribun Shohoku, geng Nori kembali menggema, menyebut nama Mitsui dengan lantang, memanggilnya agar tetap berdiri, dan tetap menembak. Di luar garis 3 angka, langkah Fukatsu dihentikan oleh tubuh kokoh Akagi yang berdiri bagai tembok tak tergoyahkan. Dalam sekejap, celah terbuka, Mitsui berhasil melepaskan diri dari penjagaan Fukatsu. Kedua pemain itu, meski tubuh mereka nyaris runtuh karena kelelahan, tetap memaksakan diri, seperti bara yang belum padam di tengah sisa-sisa arang. Di sisi lain lapangan, mata tajam Miyagi menangkap momen Mitsui yang tengah berdiri bebas. Tanpa ragu, ia mengirimkan umpan melesat tajam, membelah udara dan waktu. Mitsui menangkapnya dengan cengkeraman penuh keyakinan, meski tangannya mulai kehilangan tenaga. Tubuhnya limbung, pandangannya keruh, namun jiwa seorang penembak tetap hidup di dalam dirinya. Dengan sisa-sisa tenaga yang nyaris tak ada, Mitsui melompat, dan melepaskan tembakan 3 angka. Di saat bersamaan, Fukatsu yang telah berhasil melepaskan diri dari kawalan Akagi, melesat dengan satu tujuan, menggagalkan tembakan itu. Ia melompat tinggi, membelah ruang antara harapan dan kegagalan. Namun Fukatsu terlambat, bola itu meluncur indah, melewati ujung jari Fukatsu, dan jatuh sempurna ke dalam ring Sanno. Shohoku kembali memangkas ketertinggalan. Akagi mengepalkan tangan, Kogure berseru, dan Mitsui, sang penembak letih, menciptakan lagi satu keajaiban. Namun di tengah sorak kemenangan, ada sunyi di wajah Mitsui. Tatapannya kosong, napasnya berat, dan tubuhnya kehilangan cahaya. Ia telah memberi segalanya, dan kini, ia berdiri di ambang batas antara kehormatan dan kehabisan stamina. Sebuah tembakan yang indah dari seorang pejuang yang nyaris tak sanggup berdiri lagi. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.